Pemirsa, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Data Worldometers menyebutkan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia menembus lebih dari 86.000 orang, melebihi kasus di Tiongkok. Ahli epidemiologi menyatakan jika pemerintah tidak melakukan langkah antisipasi, bukan tidak mungkin penderita COVID-19 Indonesia akan menjadi yang tertinggi di Asia. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus melejit seiring dengan dilonggarkannya aktivitas di berbagai sektor. Data situs agregator data global pada 19 Juli mencatatkan kasus COVID-19 di Indonesia telah mencapai angka 86.521 kasus, lebih tinggi dari kasus COVID-19 yang terjadi di Cina. Hal ini menjadikan Indonesia berada di peringkat 25 kasus COVID-19 seluruh dunia. Data pemerintah pada 19 Juli mencatat pertambahan kasus mencapai 1.639 orang dengan pertambahan kasus terbanyak dari DKI Jakarta, disusul Jawa Tengah dan Jawa Timur. 1.221.518. Kasus positif yang konfirmasi positif yang kita temukan sebanyak 1.639, sehingga totalnya menjadi 86.521 spesimen. Kalau kita lihat sebarannya, maka DKI Jakarta hari ini melaporkan kasus baru sebanyak 313, Jawa Tengah melaporkan kasus baru 300, Jawa Timur hari ini melaporkan kasus baru 275. Oleh karena itu menggunakan masker, menjaga jarak, diupayakan untuk tidak berbicara selama berada di kendaraan umum, tidak makan dan tidak minum, ini menjadi penting. Ahli epidemiologi Universitas Indonesia menyatakan pemerintah harus mewaspadai pertumbuhan kasus di Indonesia. Lantaran bukan tidak mungkin Indonesia menjadi epicentrum COVID-19 di Asia. Pertambahan kasus COVID-19 di Indonesia, pertambahan kasus barunya, maka harus dilakukan sesuatu. Apakah itu deteksinya ditingkatkan untuk supaya semua kasus dapat diisolasi. Yang kedua adalah isolasi kasusnya, pastikan dapat isolasi kasus dengan baik itu di rumah atau di rumah sakit. Perputaran roda ekonomi menjadi salah satu alasan pemerintah membuka kembali sejumlah sektor industri setelah sempat ditutup. Warga diimbau untuk tidak lengah dan menerapkan protokol kesehatan, termasuk wajib mengenakan masker, menjaga jarak fisik, serta mencuci tangan dengan sabun atau cairan antiseptik. Tim Liputan iNews melaporkan.